Menteri Sosial Juliari P. Batubara tiba-tiba terlihat di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK usai diultimatum untuk menyerahkan diri tak lama ditetapkan jadi tersangka. Terdapat dua tersangka yang diimbau agar segera menyerahkan diri ke KPK, ia adalah Juliari dan Awe. Diinformasikan bahwa Juliari ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020 pada Minggu 6 Desember 2020 dini hari. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri mengungkapkan kronologi operasi penangkapan tersebut. Menurut Firly, kegiatan operasi berawal dari informasi masyarakat yang diterima tim KPK pada Jumat 4 Desember 2020. Dilansir tribunnews.com, sebelumnya terdapat dua tersangka yang mendapatkan ultimatum untuk segera menyerahkan diri. Satu diantaranya adalah Juliari yang merupakan Menteri Sosial. Juliari baru saja ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait bantuan sosial atau bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek pada tahun 2020 pada Minggu 6 Desember 2020 pukul 1.15 waktu Indonesia Barat. Namun, pada pukul 2.50 waktu Indonesia Barat atau selang 35 menit kemudian, Juliari langsung ditangkap petugas KPK. Sontak kedatangan Juliari ke gedung Merah Putih KPK yang tiba-tiba mengejutkan para jurnalis yang masih berada di sana. Juliari yang juga dikawal petugas kepolisian saat tiba di gedung KPK tidak berkomentar apa-apa. Diberitakan, Menteri Sosial Juliari P. Batubara, Metius Joko Santoso, dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kemensos ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sementara dua unsur swasta yakni Ardian IM dan Hari Sidabuke dijerat sebagai tersangka pemberi suap. Saat ini MJS telah ditahan di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih. Sebagai penerima, tersangka melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Kembali dengan kami dalam acara diskusi pro dan kontra penerapan hukuman mati bagi koruptor. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan penangkapan salah satu menteri atas nama JB. Saat ini prosesnya seperti apa dan bagaimana? Yang kita dengar di berita, yang kita baca di berita bahwa saat ini KPK menyangkakan JB dengan selain dengan penyuapan juga disangkakan dengan pasal 2 ayat 2. Di dalam pasal 2 ayat 2 ini kan penerapan hukuman maksimalnya adalah hukuman mati. Jadi kita mau bahas mengenai apakah sudah pas dengan apa yang disangkakan ini, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap penerapan pasal ini. Hari ini telah hadir narasumber kita atas nama Pak Agus Triyono, Pak Irfan Saipullah, dan Pak Tabrani. Nah, di sisi kiri saya ada juga Pak Naseh dan Pak Yana. Dan yang baru bergabung, selamat datang Pak Asep Gundara. Nah, satu orang lagi narasumber kita atas nama Ibu Nihla belum dapat hadir di sini. Kami konfirmasi beliau masih dalam perjalanan. Terkait dengan yang tadi kita bahas bahwa JB ini oleh penyidik disangka dengan pasal 2 ayat 2. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, JB adalah seorang menteri di mana dalam kementeriannya, di Menteri Sosial, itu ada bantuan untuk pandemi COVID. Bansos untuk pandemi COVID. Presiden telah menetapkan bahwa pandemi ini merupakan bencana nasional. Untuk membahas lebih lanjut, kita akan tanyakan kepada
narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Pak Tabrani. Selamat datang Pak Tabrani. Terima kasih. Sehat? Alhamdulillah sehat semua. Penerapan pasal 2 Undang-Undang 20 2001 terhadap JB, menurut pandangan Pak Tabrani, apakah KPK sudah sesuai penerapan pasal itu, dan bagaimana implementasinya terhadap koruptor ini yang selama ini belum ada yang sampai divonis hukuman mati? Yang baru-baru ini kan baru hukuman seumur hidup dan masih upaya hukum. Nah, bagaimana tanggapan Pak Tabrani? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan diskusi semua. Terima kasih pula sudah meluangkan waktunya, kita bisa bertatap muka, kita bisa saling tukar pikiran, bisa saling berdiskusi. Menanggapi adanya kasus tangkap tangan atau apalah namanya yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang kita biasa kenal dengan KPK terhadap seorang menteri, yaitu Menteri Sosial berinisial JB. Saya melihat dalam kondisi ini sebetulnya saya sangat miris. Saya sangat ngelus dada sekali, mengingat bagaimana mungkin seorang tokoh sebagai seorang pejabat publik di masa-masa yang semua merasakan sulit dalam kondisi yang demikian, masa pandemi ini, masyarakat, rakyat membutuhkan uluran tangan yang seharusnya seorang pejabat publik itu mengulurkan tangan untuk membantu saudara-saudara yang membutuhkan, tapi justru ini didapati sebaliknya. Secara hukum mungkin saja seorang penyidik, jaksa penuntut umum itu melakukan atau menuntut tuntutan yang lebih ekstrim, bahkan sampai pada tuntutan mati sekalipun. Saya potong Pak Tabrani. Coba yang kami minta tanggapan Pak Tabrani, apakah efektif dengan penerapan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor ini terhadap koruptor di masa pandemi ini? Baik, terlepas dari efektif atau tidak, secara hukum kita tahu bahwa hukum pidana maksudnya, tujuannya adalah menimbulkan efek jerah bagi para pelaku. Tapi setidaknya mari kita lihat secara nurani. Seorang yang melakukan tindak pidana itu harus mendapat sebuah hukuman sampai mati. Ini bukan hanya jerah, tapi justru hilang haknya, hak untuk hidup. Hak untuk hidup itu diakui loh oleh Undang-Undang Dasar 1945. Saya lupa pasalnya, tapi yang jelas di situ menyebutkan hak warga negara Indonesia itu salah satunya yang paling pokok, yang paling fundamental adalah hak untuk hidup. Di samping Undang-Undang Dasar 45, tentu kita ada Undang-Undang nomor berapa tentang hak asasi manusia. Pun di situ disebutkan bahwa hak yang paling esensial, yang paling mendasar, yang paling fundamental itu adalah hak untuk hidup. Nah, bagaimana mungkin hukuman mati diterapkan sementara harus benturan dengan undang-undang yang lain? Nah, ini kan yang selalu menimbulkan perdebatan atau debatable. Nah, saya rasa ini penyidik ataupun hakim, mohon maaf nanti hakim, ini menjadi sebuah pertimbangan tersendiri. Tentu saya tidak bermaksud mengintervensi atau apa, tapi setidaknya mari kita berpikir gitu loh. Itu bukan hanya jerah, bahkan hilang haknya sebagai warga negara untuk hidup sebagaimana mestinya. Saya rasa begitu Pak Moderator. Saya potong sebentar.
Jadi Pak Tabrani hanya melihat dari sisi si pelaku, tanpa melihat efek yang dilakukan oleh si pelaku. Itu sangat besar kan Pak. Negara sudah memikirkan rakyatnya, memberikan bantuan di masa pandemi ini, bahkan ada beberapa orang yang sampai meninggal dunia dari akibat pandemi ini. Nah, kalau hanya dilihat dari sisi si pelaku saja, hak asasi manusia bisa dikedepankan, gitu kan? Nah, tapi efek yang dilakukan oleh si JB ini, itu kan juga sangat besar. Nah, apakah masih tetap tidak efektif hukuman mati terhadap koruptor itu? Ya, saya rasa Sebentar, selamat datang Ibu Nihla. Selamat datang, Bu. Bisa bergabung dengan kami. Saya rasa tentang efektif atau tidak itu bagaimana naluri dari para penegak hukum, dari para jaksa penuntut umum maupun daripada hakim. Ya. Jika kita memang bicara tentang efektivitas, saya pikir efek jera bisa ditimbulkan dengan hukuman yang paling berat, yaitu hukuman seumur hidup. Itu akan menjadi treatment tersendiri. Media bisa liput bahwa seorang, sebut saja JB itu dikenakan, dijatuhi hukuman seumur hidup, yang tentu secara psikis itu keluarganya pun akan mendapat sanksi secara sosial. Dan itu saya berpikir itu akan menimbulkan efek jera yang luar biasa. Saya rasa seperti itu, Pak Moderator. Baik, terima kasih. Nah, atas tanggapannya, kita coba tanya kepada narasumber kita, Pak Naseh. Beliau dengan penuh pengalamannya, kita tanya. Menurut Pak Naseh sendiri, penerapan pasal 2 ayat 2 terhadap JB, salah satu menteri, di masa pandemi ini, jika dikenakan hukuman mati, menurut Pak Naseh sendiri, apakah Pak Naseh sepakat dengan pasal yang diterapkan oleh KPK? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mendapatkan pendapat apabila memang perbuatan yang dilakukan oleh oknum menteri ini sudah sangat mencederai rasa keadilan di masyarakat. Terlebih ini korupsi ini dilakukan di masa pandemi, di mana banyak rakyat yang sedang menderita, tapi pejabat menteri ini malah dia menikmati kekayaan dari hasil korupsi, di mana bantuan ini kan untuk masyarakat miskin, tapi dengan penyalahgunaan kewenangannya, penyalahgunaan kekuasaannya, dia memperkaya dirinya sendiri dengan mengambil keuntungan. Dalam satu paket sembako itu diambil Rp10.000 untuk kepentingan pribadinya. Itu sangat-sangat mencederai rasa keadilan di masyarakat tentunya. Betul tadi disampaikan oleh Pak Moderator, banyak rakyat yang di PHK, yang depresi, banyak yang mengambil jalan pintas dengan bunuh diri misalnya, karena tidak tahan dengan kondisi saat ini, perekonomian sedang terpuruk. Kok bisa-bisanya pejabat ini malah mengkorupsi uang negara? Uang negara ini yang ditujukan untuk bantuan untuk masyarakat. Itu sudah sangat mencederai hati nurani rakyat. Jadi saya sependapat dengan langkah dari KPK ini. Dalam sangkaannya sudah ditambahkan dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Itu sudah sangat pas sekali. Kalau pasalnya mungkin Pak Naseh bisa sependapat dengan KPK. Bahkan beberapa masyarakat pun sependapat dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 20 2001. Yang kami tanyakan itu,
apabila dikenakan hukuman mati, sependapat atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, apakah efektif dengan hukuman mati ini? Sementara kita tahu sendiri, apabila tadi berkaca bahwa pemidanaan itu untuk efek jera, kenapa tidak memiskinkan gitu Pak? Dengan cara dia harus harta bendanya disita, diterapkan dengan undang-undang pencucian uangnya. Nah, apakah efektif itu Pak? Ya tentunya saya melihat di sini KPK ini dalam penerapan pasal ya tidak asal menerapkan pasal. Tentunya pasal ini memang mengatur untuk itu, memungkinkan untuk itu. Jadi orang nantinya akan dituntut dengan hukuman mati, ada dasar hukumnya tentunya. Nah, terkait efek jera, ya tentunya kita harus melihat secara lebih luas. Ini sebagai domain efek terhadap yang lain ya. Tentunya apabila melakukan korupsi di masa pandemi, jangan sampai, karena ancamannya sudah sangat jelas dalam undang-undang. Supaya masyarakat lain pun atau pejabat lain pun berkaca, mempelajari dari hal ini bahwa selama ini kan banyak koruptor itu di penjara justru dia tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa bersalah gitu kan. Kebanyakan merasa dirinya benar, sedangkan itu perbuatan yang salah. Ditambah lagi ini di masa pandemi. Nah, sudah sepantasnya memang dikenakan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi supaya efeknya terhadap yang lain juga dapat Ya, gitu. jadi kalau berbicara sepanjang itu diatur, ini diaturannya jelas Pak. Ya. Di pasal 2 ayat 2, bahkan di Undang-Undang 3199 kan tidak jelas mengenai keadaan tertentu itu seperti apa. Di perubahannya Undang-Undang 20 tahun 2001 itu kan lebih diperjelas bahwa keadaan tertentu itu termasuk salah satunya dana-dana yang dipergunakan bagi penanggulangan keadaan bahaya bencana alam nasional gitu kan. Presiden juga sudah menetapkan bahwa pandemi Covid ini merupakan bencana alam nasional gitu kan. Kalau penerapan hukuman mati itu memang efektif, negara juga kan lebih efektif lagi. Kalau menurut saya lebih efektif lagi, harta bendanya disita. Jadi dari hasil korupsi mungkin saja korupsinya bukan hanya di sini, sebelum juga mungkin saja itu memungkinkan. Nah, dengan harta bendanya disita oleh negara, dimiskinkan, itu juga kan membuat efek jera Pak. Nah, baik. Jadi selain hukuman mati, saya sependapat. Jadi harta-harta hasil korupsi ini harus kembali ke negara. Harus kembali ke negara. Negara tidak boleh dirugikan. Jadi kalau memang ada bukti-bukti harta kekayaannya itu hasil korupsi, ya harus disita, harus dikembalikan ke negara. Nah, terkait pemidanaan ini memang ada teori-teori yang mendukung terkait adanya penjatuhan hukuman mati. Sebagaimana disampaikan oleh pakar hukum Immanuel Kant, bahwa ada teori yang mendasari ini, teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Jadi pada intinya selain pembalasan terhadap perilaku tindak pidana korupsi atau kejahatan, juga memberikan efek jera kepada orang lain tentunya, supaya tidak tidak diulangi lagi perbuatan korupsi tersebut. Karena korupsi ini memiskinkan rakyat, memiskinkan negara. Jadi yang seharusnya uang negara ini untuk pembangunan, untuk penanggulangan bencana, tidak tepat sasaran. Jadi ada kebocoran-kebocoran di situ yang dinikmati oleh segelintir pihak. Banyak negara-negara, bukannya saya condong ke Cina ya, misalnya contoh di Cina itu setelah mereka menerapkan hukuman mati, negaranya itu langsung jadi negara maju gitu. Ekonominya stabil gitu. Karena sangat tegas negara di situ kan. Selain memiskinkan koruptor, juga mereka dihukum mati.
Tapi kan undang-undang ini kan dari tahun 99 di Undang-Undang Tipikor itu kan tetap sudah menganut mengenai hukuman mati bagi tipikor. Nyatanya kan sampai sekarang belum ada tipikor yang divonis dijatuhi hukuman dengan hukuman mati. Karena Indonesia tetap seperti ini aja panas ya. Ya, nanti tanggapannya. Kita beralih ke Pak Agus Priyono. Kita lihat dari sisi HAM-nya. Dari sisi HAM. Pidana mati terhadap koruptor, saya kurang setuju. Sama. Hukuman mati itu tidak serta-merta akan menghentikan perbuatan yang di masa yang akan datang. Pertama itu. Terus kedua, dari sisi sosiologisnya, keluarga itu juga mendapatkan hukuman secara sosial dari masyarakat. Oh, itu loh, bapaknya seorang koruptor atau keluarganya seorang koruptor. Sedangkan kedua, hukuman mati selama ini tidak ada yang istilahnya langsung dieksekusi, hanya mengulur-ngulur, dan dari situ sisi HAM-nya, orang yang dapat putusan hukuman mati itu juga menjalani hukuman pidana penjara. Nah, kan seyogyanya kalau orang dihukum 10 tahun penjara, dieksekusi 10 tahun penjara. Di situ hak-haknya juga masih ada. Hak mendapatkan remisi. Istilahnya di situ untuk mengajukan banding atau kasasi kalau sudah mentok masih ada. Tapi kan kita tahu selama ini koruptor itu kan dihukum pidana penjara 20 tahun gitu kan. Bahkan baru-baru ini terkait dengan kasus Jiwasraya gitu kan. Jiwasraya, beberapa terdakwanya bahkan diputus hukuman seumur hidup. Artinya seumur hidup juga tetap penjara. Ya. Apakah itu efektif? Kenyataannya korupsi ini kan udah extraordinary, kejahatan yang luar biasa, bukan hanya di Indonesia, di dunia, Pak. Apakah dengan hanya penerapan pidana penjara, memberikan denda, ganti rugi, apakah itu efektif, Pak? Sementara di undang-undang sendiri, secara yuridis normatifnya, itu kan diatur, Pak, mengenai pidana mati itu. Mengenai pidana mati, apakah efektif terhadap pidana mati bagi koruptor? Selain hak-haknya koruptor ini juga punya hak asasi manusianya juga gitu kan, Pak? Selain punya hak juga. Bagaimana tanggapan Pak Agus? Ya, kalau saya sih tetap dia ini masih punya hak untuk hidup sesuai dengan istilahnya di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah, di situ kita masih harus menghormati seseorang meskipun orang itu bersalah. Ya, tingkat efektivitas untuk korupsi itu tidak terjadi lagi, kembali lagi kepada manusianya itu sendiri. Di negara itu benar-benar sangat menghargai nyawa manusia ya, Pak. Sangat-sangat menghargai. Begini Pak Moderator. Ya. Tadi saya ikut mengutip apa yang diutarakan oleh Pak Naseh dan juga sebagian oleh Pak Agus, bahwa tentang efektivitas hukuman penjara seberat-beratnya, saya pikir itu jauh lebih efektif, jauh lebih humanis jika dibandingkan dengan hukuman mati. Dan jika hukuman kurungan itu bisa diterapkan secara tegas seperti apa yang diutarakan Pak Naseh tadi, saya rasa itu sangat menimbulkan efek jerat. Karena apa? Karena yang saat ini sering terjadi bahwa seseorang dijatuhi hukuman kurungan penjara itu lebih-lebih ini jika itu dilakukan oleh seorang koruptor, itu kita bisa lihat di media-media bahwa seorang koruptor itu ternyata bisa nonton tenis lapangan di Bali. Ada lagi yang makan di nasi Padang. Nah, itu apa? Itu artinya ada mekanisme secara penerapan sistem peradilan yang tidak diterapkan secara benar. Nah, jika penerapannya secara benar, bagus dan tegas seperti apa yang diutarakan Pak Naseh tadi,
Saya rasa efek jerahnya akan lebih kuat. Saya rasa itu Pak Moderator. Gitu. Baik. Jadi tetap dari sisi sudut pandang nyawa itu, gitu. Negara ini sangat menghargai nyawa manusia. Undang-undang dasar loh, itu konstitusi yang menjamin. Negara Indonesia ini tetap seperti itu. Ya. Tetapi kenapa di undang-undang, khususnya di undang-undang tindak pidana korupsi, itu menerapkan hukuman mati, pidana maksimalnya pidana mati, gitu kan? Ada satupun di Indonesia yang dijatuhi hukuman mati, Pak. Artinya penerapan pidana penjara selama ini tidak efektif. Selama ini tidak efektif. Bahkan ada yang diterapkan juga dengan undang-undang pencucian uang, harta bendanya disita, pembuktian berbalik, dia yang terdakwanya yang harus membuktikan dari harta benda yang diperoleh. Nah, tidak efektif. Mungkin bisa ditambah oleh Pak Irfan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait efektif atau tidak efektifnya koruptor dihukum mati, menurut pandangan saya sebagai narasumber, saya tidak setuju karena akan merusak moralitas terhadap koruptor. Tidak setuju untuk apa, Pak? Kenapa? Tidak setujunya untuk diapakan, Pak? Tidak setuju karena sudah Tidak setuju untuk dihukum mati atau tidak setuju untuk dipidana penjara? tidak dihukum mati, terutama dihukum mati. Ya, coba. Karena itu akan merusak keluarganya sendiri. Artinya moralitas keluarganya ikut tertekan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi itu tidak efektifnya koruptor itu dihukum mati karena sudah mengganti rugi, dimiskinkan, dipekerjakan secara sosial di dalam rutan. Kan seperti itu. Artinya gini loh, Pak. Pidana penjara juga bukan berarti secara hukuman sosial bagi keluarganya itu hilang, Pak. Justru dengan makin lama di dalam pidana penjara, hukuman seumur hidup, hukuman sosialnya dalam keluarga itu kan tetap makin lama, Pak. Maksud kami ya dari tekanan keluarga itu yang tadi disampaikan oleh narasumber kami Pak Agus, keluarga ikut terlibat. Terlibatnya kenapa? Jika dihukum mati pasti keluarga terancam. Bapaknya sebagai koruptor itu akan menekan secara batin dalam keluarganya sendiri. Maksud saya seperti itu, Pak. Tapi status itu, Pak, yang selama ini ada di masyarakat kita, nggak usah ngomong koruptor, narapidana yang sudah keluar pun ya belum tentu langsung diterima oleh masyarakat. Artinya keluarganya tetap menjadi beban. Begini mungkin yang dimaksud itu adalah begini. Secara sosiologis, secara psikis, ya, seseorang yang kehilangan induknya itu tidak akan bisa berjumpa lagi, tidak akan bisa melepaskan rindu lagi tatkala si bapak, si induk itu sudah dimakamkan, sudah dikuburkan. Tapi beda secara sosiologis, saya rindu bapak saya. Oh, bapak saya ada di penjara. Sebagai seorang anak, saya masih bisa nengokin bapak saya sewaktu-waktu dengan protokol yang berlaku di lembaga pemasyarakatan umpamanya. Itu bisa terwujudkan, tapi beda jika sudah dimakamkan. Tapi mohon maaf, jangan dibilang kan bisa ziarah, jangan ya. Tapi saya pikir itu secara wujud kita masih bisa fisiknya. Oh, bapak saya masih bisa ditemui, masih bisa diajak bicara. Nah, secara psikis itu mungkin yang kami maksud saya, rekan kami Pak Irfan mengutarakan pendapat seperti itu. Tapi kan seperti ini, Pak. Beberapa kasus di Indonesia ini tentang perkara korupsi kan, Pak, dijatuhi hukuman bahkan ada yang 20 tahun. Tuh, pernah mungkin beberapa tahun silam pernah dengar kasusnya TCW gitu kan. Bahkan sampai sudah di dalam pun terlibat kasus lagi, Pak. Terlibat kasus lagi. Dan baru-baru ini tindak pidana pencucian uangnya juga diadili di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat baru-baru ini.
Artinya kita ngelihat dari situ efek jerahnya itu nggak ada. Karena ketegasan dari sistem peradilan kita itu tidak dipakai. Ada sesuatu yang bocor, ada celah untuk si pelaku untuk melakukan pengulangan. Bahkan tadi seperti yang pernah saya utarakan tadi depan, bahwa seorang terpidana pun masih bisa makan nasi padang. Ada dulu seorang pelaku kejahatan pajak masih sempat nonton di Bali, nonton tenis lapangan. Nah, itu kan ada sesuatu celah yang bisa dijadikan oleh terpidana untuk membuat kondisi lebih mudah. Tahan dulu komentarnya, kita beralih ke Pak Asep yang penuh dengan pengalamannya gitu. Nah, ini Pak Asep. Ya, tadi kan dilihat bahwa sistemnya penerapan pidana mati, penerapan pidana penjara itu kalau sistemnya baik menjadi baik gitu kan. Sementara undang-undang sendiri menganut tentang itu, menganut tentang pidana mati, gitu kan. Artinya sistem ini kan sebenarnya peluangnya ada, karena peluangnya ada. Jadi kalau orang sudah dihukum pidana mati, apakah sistem itu juga masih berjalan, sistem yang tidak baik? Nah, saya minta pendapatnya Pak Asep mengenai penerapan pidana mati bagi para koruptor. Apakah itu efektif? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator. Saya akan mencoba menjelaskan, akan berusaha menjelaskan tentang pro kontra ya antara hukuman atau pasal yang disangkakan dalam perkara inisial JB dalam korupsi dana bansos dalam pandemi. Berkaitan dengan hal tersebut, mungkin saya berpendapat di sini, sepanjang memang yuridis normatifnya udah mengatur tentang pasal 2 itu hukuman mati, yang perlu dijelaskan di sini masalah di pasal 2 ini yang korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Nah, satu hal saja mungkin dalam keadaan tertentu harus diperjelas nih, yang seperti apa nih, apakah termasuk ke dalam pandemi atau tidak. Nah, lalu kemudian ketika memang itu narasinya udah menjawab tentang keadaan tertentu, pertanyaannya tadi apakah setuju dan tidak pasal 2 ini yang ancaman hukumannya. Kita potong dulu Pak Asep. Kita sepakat bahwa pandemi ini merupakan bencana nasional. Berarti udah masuk ke dalam kategori pasal 2 ayat 2. Keadaan itu tertentu. udah ditetapkan oleh presiden. Gitu. Pertanyaannya seperti tadi, efektif atau tidak terhadap pelaku koruptor dalam masa pandemi ini? Misalnya perkara terkait dengan JB. Tanggapannya Pak Asep. Ya, masalah efektif dan tidak mengenai kemanfaatan hukum daripada orang yang berperilaku pidana kan gitu. Dalam hal ini berbicara masalah berbicara masalah efektif, kalau menurut saya efektif karena mungkin masyarakat sekarang ini, masyarakat sebagian besar tadi udah dijelaskan dari narasumber yang lain terkaitan dengan efektif atau tidaknya masalah JB ini di hukuman mati. Kalau menurut saya efektif karena masyarakat zaman sekarang dari dulu zaman sampai dengan sekarang ini hukuman mati ini jadi pro kontra. Tapi pertanyaannya apa tujuan dari pemidanaan itu sendiri? Simpel saja mungkin kalau menurut pandangan saya, dengan tujuan mempidanakan orang itu supaya orang tersebut tidak melakukan kembali atau memang tidak ada efek kepada yang lain untuk melakukan perbuatan korupsi juga. Nah, sekarang kembali kepada tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan secara hakikatnya adalah supaya negara ini terhindar dari perbuatan korupsi. Nah, kalau sementara ini ada orang yang melakukan korupsi di sini masih dalam kategorinya unsur pembunuhan unsur seumur hidup atau memang bagaimana orang tersebut tidak membuat jera kepada dirinya atau buat orang lain. Nah, ini sepakatlah di dalam pasal 2 ini kita untuk ancaman hukuman mati ini setuju untuk dilakukan kepada tersangka yang melakukan setuju melakukan ya. Kita kasih korupsi. pencerahannya coba ke Bu Nihla. Coba.
Kalau saya pribadi, dengan adanya hukuman mati ini, kembali lagi tadi saya sependapat dengan pendapatnya Pak Agus, bahwasanya meskipun orang tersebut melanggar hukum gitu, tetap saja undang-undang korupsi ini kan hierarkinya ada di bawah undang-undang dasar, di mana undang-undang dasar tersebut menjamin hak hidup untuk setiap warga negara Indonesia. Bahwasanya pelaku korupsi juga masih memiliki hak untuk hidup. Tapi undang-undang dasar itu tidak hanya menyebutkan hak hidup, hak-hak lain juga ada. Kalau hanya melihat dari sisi undang-undang dasar, nggak ada penjara. Gimana? Maksudnya begini, ini yang membuat para hakim, para pengambil kebijakan, maksud saya hakim, ini yang sering menimbulkan kebimbangan, dualisme. Yang dimaksud oleh Bu Nihlah tadi bahwa secara hierarki undang-undang dasar itu adalah sumber dari segala sumber hukum, termasuk undang-undang pemberantasan korupsi, undang-undang hak asasi manusia. Jika kita tarik benang merah antara undang-undang dasar 45 dengan undang-undang tentang hak asasi manusia, tentu nyambung. Karena Jadi, apa? secara politik hukumnya, jadi tidak hanya mengedepankan pidana sesuai dengan pasal yang di sini, maksudnya gitu. Ya, makanya seperti Manihla sampaikan bahwa secara politik hukumnya itu harus dilihat juga apa sih tujuannya dari membuat undang-undang itu. Mungkin seperti itu ya. Nah, kita tanya coba ke Pak Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang hak hidup itu diakui oleh Undang-Undang Dasar. Cuma hak untuk dapat pekerjaan dan hidup layak juga diatur oleh Undang-Undang Dasar. Dengan dikorupsinya dana bansos, maka hak rakyat untuk mendapatkan pekerjaan dan hidup layak telah dinodai oleh pejabat tersebut. Kita bisa bayangkan dana yang dikorupsi itu bisa buat orang untuk mendapatkan pekerjaan dan hidup layak. Maka sepantasnya yang mengkorupsi ataupun yang melakukan tindak pidana dana bansos itu wajib dihukum mati. Sekian. Jadi wajib dihukum mati. Wajib dihukum mati. Nah, tapi kan kita juga harus melihat dari selain tadi dibahas mengenai dampak sosialnya seperti apa. Itu juga harus dilihat dari sisi itu. Bahkan mengenai HAM-nya juga seperti apa, kan tadi dilihat seperti itu. Nah, coba kita lihat dari sisi agama, apakah juga menganut itu? Coba. Jadi tidak kaku hanya melihat secara undang-undang. Kalau dari segi agama, saya tidak tahu menahu karena saya bukan ahli agama. Cuma kalau dari segi kemanusiaan, bahwa memang hal yang dilakukan oleh orang tersebut dengan melakukan korupsi, maka orang tersebut telah mengambil hak hidupnya rakyat. Selain itu, kalau misalkan hukumannya berupa penjara, orang itu juga mengambil hak hidup rakyat berupa makan gratis di penjara. Maka daripada dapat makan gratis di penjara, lebih baik dihukum mati saja. Karena dapat makan gratis daripada Pak membuat sulit juga ke masyarakat. Gitu kan? Nah, mending sekalian dihukum mati. Ntar Pak, saya mau menambahi Pak. Sebenarnya kan gini, Boleh ini ya. hukuman mati itu ibaratnya saya itu masih sanksinya gimana? Mungkin tadi kata Bapak, mending dihukum mati daripada dia menghabiskan uang negara untuk biaya makan. Saya setuju. Akan tetapi Pak, nyawa seseorang itu ibaratnya kita itu gak ikut punya. Secara agama pun membunuh aja kita harus dibunuh, karena seseorang itu masih punya sisi baik. Mungkin dia hilaf, kasihlah kesempatan kepada mereka, tetap dihukum gitu. Toh dihukum mati pun pasti tidak akan langsung dieksekusi, masih ada pengampunan.
di situ. Masih ada gerasi, masih ada amnesti, masih ada upaya PK. Mungkin baik terkait dengan hukuman mati atau itu kan kita dilihat ini sekarang ini perkembangan daripada pelaku-pelaku korupsi ini udah sangat bertambah dan sangat berani. Kemudian di dalam subjek hukumnya yang menjadi tersangka ini pun juga artinya bukan dalam arti orang yang apa ya, cakap, itu lebih cakap dan lebih paham, sampai mungkin kepada pejabat pun juga mungkin secara SDM pun juga mengetahui tentang aturan mana yang boleh dilanggar dan aturan mana dalam pelanggaran itu. Berkaitan dengan hal tersebut, kalau negara kita masih ya ada ruang lah ya, ruang buat pelaku-pelaku kejahatan tentang khususnya korupsi ini, ya bagaimana negara kita ke depan gitu loh. Negara kita ke depan, terutama masyarakat generasi muda lah, paling mungkin beranggapan nanti paling juga 10 tahun, paling juga 20 tahun. Yang notabene nanti kekayaan daripada negara kita ini, artinya dari pemidanaan ini tidak ada rasa takut masyarakat. Intinya kita kembali lagi kepada tujuan pemidanaan itu. Simpelnya saja tujuan pemidanaan itu supaya orang masyarakat itu tidak berbuat kesalahan sesuai dengan aturan gitu. Nah, kalau kemudian di dalam penindakannya atau di dalam eksekusinya atau di dalam putusannya tidak menerapkan hukuman yang terberat-beratnya, dalam hal ini ada tertuang di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan korupsi, yang notabene sekarang ini keadaan tertentu bisa dihukum mati gitu loh. Inilah yang terberat. Pak Asep. Ya, sebentar saya tambahin dulu. Tapi kan Pak Asep, pemidanaan itu bukan untuk balas dendam. Ya. Itu perlu digarisbawahi. Oke. Ya, kita ke Pak. Enggak, maksudnya saya tambahin juga nih, mungkin dalam pemidanaan ini. Kalau yang tadi disampaikan Pak Asep, seolah-olah pemidanaan itu memenjarakan orang itu untuk balas dendam. Nah, dalam konteks ini kan kita berbicara hukum pidana yang diatur di dalam undang-undang korupsi. Makanya yang kita tanyakan, efektif atau tidak? Efektif. Ya, kita lari ke Patal. 5 menit. 5 Iya. menit. Saya ini agak miris juga ini Pak Asep. Ya. Ada kalimat paling-paling 10 tahun. Saya sih alhamdulillah belum Pokoknya aja Pak, Iya, waktunya. saya sih alhamdulillah tidak pernah dan insya Allah tidak akan pernah masuk ke dalam penjara. Tapi bisa dibayangkan itu ya, orang masuk di penjara 2 hari yang kebebasannya dibatasi. Nah, kalau kita yang di luar pengen beli nasi padang kita bisa keluar, pengen kayak orang-orang nih nonton bioskop kita bisa lakukan. Tapi kalau di dalam penjara itu saya berpikir seminggu entah seperti berapa tahun lamanya, bagaimana yang 10 tahun. Nah, jadi kalau dianggap paling-paling 10 tahun. Jadi rasanya kalau buat saya 10 tahun dia udah berasa mati mungkin ya. Ya, karena Baik. waktunya sudah mau habis, jadi kita closing bahwa dari diskusi ini kita bukan menyimpulkan gitu. Biar masyarakat dan kita ikuti terus perkembangannya terhadap proses yang sedang dilakukan oleh KPK gitu. Hari ini kita coba mendiskusikan itu, tapi tidak untuk mengadili dan menyimpulkan ya. Prinsipnya kenali hukum, jauhi hukuman.